Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fasila, kelas A dengan NPM 09115804190035. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tugas keempat dari Hukum Administrasi Negara. Pertama, kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Menurut P. Nikolai dan kawan-kawan, ada beberapa ciri yang terdapat pada jabatan atau organ pemerintahan, yaitu 1. Organ pemerintahan menjalankan wewenang atau nama dan tanggung jawab sendiri dalam pengertian modern, diletakkan sebagai pertanggungjawaban politik dan kepegawaian atau tanggung jawab pemerintah sendiri di hadapan hakim. Organ pemerintah adalah pemikul kewajiban. 2. Pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma hukum administrasi. Organ pemerintahan dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan, yaitu dalam hal ada keberatan, banding, atau perlawanan. 3. Di samping sebagai pihak tergugat, organ pemerintahan juga dapat tampil menjadi pihak yang tidak puas, artinya sebagai penggugat. 4. Pada prinsipnya, organ pemerintahan tidak memiliki harta kekayaan sendiri. Organ pemerintahan merupakan bagian atau alat dari badan hukum menurut Privat dengan harta kekayaannya. Jabatan bupati atau wali kota adalah organ-organ dari badan hukum kabupaten. Berdasarkan hukum badan umum inilah yang dapat memiliki harta kekayaan, bukan organ pemerintahannya. Meskipun jabatan pemerintahan ini dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan dapat melakukan perbuatan hukum yang dilakukan melalui perwakilan Vertegenwoordiging, yaitu pejabat ambtsdrager yang bertindak atas jabatan itu. 2. Kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Telah disebutkan bahwa negara dalam perspektif hukum perdata adalah sebagai badan hukum publik. Badan hukum adalah kumpulan orang-orang, yaitu semua yang di dalam kehidupan masyarakat dengan beberapa perkecualian. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, dapat bertindak sebagai manusia yang memiliki hak-hak dan kewenangan seperti kumpulan orang dalam suatu badan hukum, perseorangan terbatas, perusahaan perkapalan, perhimpunan atau sukarela, dan sebagainya. Dalam ungkapan lain menyatakan bahwa badan hukum adalah apa yang ada dalam pengertian undang-undang dianggap seperti orang dan kepada siapa yang dengan sepenuhnya diberikan wewenang hukum untuk melakukan tindakan hukum dan secara hukum tampil dan bertindak dengan harta kekayaan terpisah. Selanjutnya, sejarah terbentuknya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Sejak dianutnya konsepsi welfare state dan menimbulkan adanya kekuasaan Fries Emerson, timbullah suatu kekhawatiran dari warga negara atas terjadinya kesewenang-wenangan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pada tahun 1946, pemerintah Belanda membuat suatu komisi yang diketahui oleh De Monti. Komisi ini selanjutnya disebut dengan Komisi De Monti. Komisi ini bertujuan untuk memikirkan dan meneliti beberapa alternatif untuk meningkatkan perlindungan hukum dari tindakan pemerintah yang menyimpang. Pada tahun 1950, Komisi De Monti kemudian melaporkan hasil penelitiannya tentang Verhoeven Rechtsbescherming dalam bentuk Algemeen Beginselen van Behoorlijkheidsbestuur atau dapat disebut AAUPL. Hasil penelitian komisi ini tidak seluruhnya disetujui pemerintah. Oleh karena itu, komisi ini pada akhirnya dibubarkan dan dibentuk komisi yang baru. Komisi ini bernama Komisi van de Grinten, dan komisi ini pun pada akhirnya dibubarkan juga. Dibubarkannya kedua komisi di atas disebabkan karena pemerintah Belanda sendiri pada waktu itu tidak sepenuh hati dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum warga negaranya. Meskipun demikian, ternyata hasil penelitian De Monti ini digunakan dalam pertimbangan putusan-putusan Raad van State dalam perkara administrasi. Dengan kata lain,
Walaupun AAUPL ini tidak mudah dalam memasuki wilayah birokrasi, tetapi lain halnya dalam bidang peradilan. Selanjutnya, fungsi dan arti penting asas-asas umum. Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah sebagai pedoman atau panutan bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Dalam hubungan ini, Muin Fahmal mengemukakan bahwa asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan diperlukan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya. Dalam perkembangannya memiliki arti penting sebagai berikut. 1. Bagi administrasi negara bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar, atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan phrase ersman atau melakukan kebijakan yang jauh menyimpan dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan onrechtmatig dat détournement de pouvoir, abus de droit, dan ultravirus. 2. Bagi warga masyarakat sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. 3. Bagi hakim TUN dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN. 4. AAUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang. Baiklah, itulah tadi jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.